보내줘. 기자도 아니고서 보내라고. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Video kita kali ini adalah film kisah nyata yang bercerita mengenai seorang sopir taksi yang berjasa pada revolusi di Korea. Nah, film ini berjudul A Taxi Driver. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, kita disuguhkan pemandangan yang indah sekali dari kota Seoul dari dalam taksi. Taksi itu dikemudikan oleh bapak-bapak yang bernama Soon. Pada hari yang cerah itu, tepatnya pada tahun 1980, seperti biasa, Soon bekerja sebagai driver ojol di kota Seoul. Di perjalanannya, tepatnya di Bangjo, mobilnya harus terhenti karena adanya demo oleh massa setempat. Kemudian Soon mendapatkan orderan dari seorang ibu-ibu yang sedang hamil besar. Setelah mengantarkan sampai di rumah sakit, apesnya ibu itu tidak mempunyai uang dan akhirnya mengutang kepada Soon. Di scene lainnya, tepatnya di Tokyo tahun 1980. Saat itu beberapa wartawan berkumpul dalam acara reunian. Mereka berasal dari berbagai negara. Salah satu dari mereka bernama The Boss, berasal dari Jerman. Saat reunian itu, beberapa wartawan bercerita satu sama lain. Mereka bercerita mengenai sebuah desa di kawasan Korea Selatan yang bernama Gwangju. Di situ dikabarkan Gwangju tiba-tiba saja mati bak ditelan bumi. Dikabarkan Gwangju tidak boleh dimasuki oleh orang-orang luar, apalagi wartawan-wartawan dari mancanegara. Kemudian pada bulan Mei, The Boss akhirnya pergi dan tiba di Korea Selatan. Saat itu dia bertemu dengan teman wartawan Koreanya. Lalu mereka bercakap-cakap di sebuah kafe untuk mendapatkan informasi dari temannya itu. Si wartawan Korea bercerita dan memberikan informasi yang penting kepada The Boss. Ini dimaksudkan agar The Boss berhasil memasuki Gwangju dan dapat meliput dan memberikan informasi apa yang terjadi di sana. Di tempat lainnya, Soon yang sedang makan siang di kantor mendengar banyak sekali percakapan dari teman-teman ojol lainnya. Salah satu dari mereka bercerita mendapat orderan untuk mengantarkan seorang bule ke daerah Gwangju. Nah, si driver ojol itu mendapatkan bayaran yang fantastik sebesar 100.000 won untuk mengantarnya. Tentu saja mendengar itu, Soon pun tergiur karena membutuhkan uang. Dan singkat cerita, secepat kilat dia pun menyerobot orderan itu. Singkat cerita, sampailah Soon di Bandara Internasional Korea Selatan. Kemudian dia bertemu dengan The Boss dan juga teman wartawan Koreanya. Saat itu si wartawan Korea bertanya kepadanya mengapa mobilnya jelek dan bobrok sekali. Padahal saat itu dia pesan sebuah mobil ojol yang bermerek Mercedes-Benz. Tak hanya itu, The Boss yang merasa curiga dan ragu bertanya kepadanya apakah dia bisa berbahasa Inggris. Karena Soon sangat smart dan membutuhkan uang, dia pun berkata kepada mereka bahwa dia sangatlah jago bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian perjalanan pun dimulai. Mereka berdua ngobrol satu sama lain dalam perjalanan ke Gwangju. Saat itu, Soon berusaha menggunakan bahasa Inggrisnya untuk bertanya kepada The Boss. Dari sini sebenarnya The Boss tak mengerti apa yang ditanyakannya. Dan tentu saja karena Soon tidak bisa berbahasa Inggris,
dia hanya mengelabui teman wartawan Korea itu. Dan terbukti dari percakapan ini. 2 jam kemudian sampailah mereka di perbatasan desa Gwangju. Di situ mereka dicegat para aparat dan tak diizinkan masuk. Pada saat itu The Boss mengeluarkan kameranya dan juga videonya. Saat itu dia mulai merekam apa yang terjadi. Akan tetapi si aparat itu mengetahuinya dan akhirnya mengusir mereka berdua. Karena takut dengan aparat, So-on membawa The Boss keluar dari wilayah itu. Kemudian mereka berhenti sebentar di pinggir jalan. Saat itu The Boss marah-marah kepada So-on karena membawanya putar balik. Kemudian dia pun mengancam tak akan membayar sepeser pun kepada si So-on. Singkat cerita, The Boss sepakat memberikan setengah uang muka kepada So-on. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah gunung untuk mencari jalan pintas menuju Gwangju. 1 jam telah berlalu. So-on dan juga The Boss berkeliling menuju Gwangju melewati sebuah gunung yang sangat curam. Kemudian di tengah jalan kembali mereka dihadang oleh beberapa aparat. Setelah melakukan pemeriksaan, salah satu dari mereka bertanya kepada So-on untuk apa menuju ke Gwangju. Saat itu So-on berkata bahwa orang ini harus menuju ke desa itu karena orang ini sangat penting sekali. Dan apabila tidak, maka Amerika Serikat akan marah kepada Korea Selatan. Setelah mendengar alasan itu, mereka dilepaskan oleh mereka dan berhasil melewati perbatasan. Get back to Seoul. 광주 코리아 비즈니스. 많이가. 광주 오케이? Setibanya di desa Gwangju, terkejutlah mereka, yang mana desa itu sangat sepi sekali dan banyak tulisan-tulisan demonstrasi. Tak berselang lama, mobil mereka disalip oleh sebuah truk yang berisi para demonstran. Nah, pemuda-pemuda itu sedang berdemonstrasi akan menuju ke sebuah tempat. Dan mereka terheran-heran mengapa ada sebuah ojol yang datang dari Seoul. Ditambah lagi, para pemuda itu senang sekali saat melihat The Boss, karena ini adalah kesempatan mereka untuk mewartakan berita mengenai Gwangju. Setelah beberapa saat bercakap-cakap, mereka semua mengajak The Boss dan juga So-on menuju ke sebuah rumah sakit. Saat itu The Boss bersama para demonstran pergi duluan dan So-on di belakangnya. Beberapa saat kemudian So-on pun tiba-tiba saja memutar mobilnya berbalik arah untuk pulang menuju Seoul. Saat akan keluar dari Gwangju, tiba-tiba saja dia mendengarkan teriakan seorang ibu tua yang sedang mencari anaknya. Karena kasihan, So-on pun membawanya dan mengantarkannya ke sebuah rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, alangkah terkejutnya So-on melihat banyak sekali para pemuda yang terluka karena kekejaman aparat. Nah, dari sini So-on pun menyadari bahwa negaranya sedang tidak baik-baik saja. Nah, diketahui bahwa saat itu Presiden Park Chung-hee tiba-tiba saja terbunuh dengan tiba-tiba. Dan kemudian dia digantikan oleh seorang jenderal yang bernama Roh Tae-woo. Nah, di sini Jenderal Roh Tae-woo terkenal sangat kejam yang mengakibatkan rakyat sangat kecewa. Beberapa saat kemudian datanglah The Boss dan juga para pemuda itu. Mereka sangat marah besar dan menuduh So-on mencuri tas kamera si bule. Tentu saja atas ucapan mereka, So-on pun marah besar karena dia tak tahu bahwa tas bule itu tertinggal di dalam mobilnya. Kemudian So-on pun bersama mereka mengambil tas si bule. Dan di sini terjadilah adu mulut dan juga antem-anteman di antara mereka. Para driver ojol di desa Gwangju menuduh So-on telah memeras si bule karena meminta bayaran yang... Singkat cerita, mereka pun berdamai. Kemudian So-on mengantar The Boss dan juga para demonstran lainnya ke pusat kota. Nah, pusat kota itu adalah sebuah universitas di Gwangju.
미리 해줬어야지. 공짜인 줄 알았으면. 근데 왜 공짜인데? Sesampainya di sana, mereka semua menaiki sebuah gedung tinggi untuk meliput demonstrasi itu dari atas gedung. Saat di sana, tak hanya mereka, ternyata banyak pula wartawan lokal yang sedang meliput demonstrasi itu. Dar, dan tragedi pun dimulai di sini. Pertempuran di antara demonstran dan para aparat tak terhindarkan. Banyak dari antara mereka yang menjadi korban. Kemudian The Boss dan juga rekan-rekan yang melihat dari atas tak tahan tangis karena melihat kejadian itu. Kemudian mereka memutuskan untuk bergabung dengan para demonstran. Sebenarnya saat itu Soon enggan untuk bergabung dengan demonstran. Akan tetapi dia pun akhirnya mengikuti si bule untuk meliput acara itu. Karena keadaan sangat kacau balau, kamera si bule pun akhirnya terjatuh dan sedikit pecah. Kemudian karena keadaan semakin kacau, mereka pun berhamburan dan banyak sekali korban. Saat itu terlihat seorang pemuda yang tinggi besar sedang menghajar para demonstran. Setelah mengajar mereka, si pemuda itu melihat tindakan dari Soon dan juga si bule. Kemudian dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Diketahui ternyata pemuda itu adalah anak buah Jenderal Roh Taiwo. Nah, singkat cerita, The Boss dan juga Soon beruntung sekali dapat lolos kali ini. Keesokan harinya, Soon berencana kembali ke Seoul bersama si bule. Naas baginya mobilnya saat itu malah mogok. Tentu saja Soon sangat bersedih sekali karena dia harus meninggalkan anak perempuannya yang tinggal sendiri di kota Seoul. 그럼 부품을 갈아야 쓴단 말 아니야. 딴 차에 있는 걸 떼다가 붙이면 안 돼. 여기다가 두고 가시오. 내가 어떻게 한두 시간은 걸릴 것인데. 전화를 해야 하는데. Karena sangat khawatir kepada anak putrinya, Soon pun tiba-tiba mendapatkan terapi shock. Di sini dia sangat stres sekali. Tak hanya itu, dia pun harus beradu fisik dengan si bule. Hal ini mengakibatkan hidung Soon akhirnya berdarah. Di scene lainnya, tepatnya di kediaman Jenderal Roh Taiwo, terlihat di sini bahwa pemuda itu sedang memberikan laporan kepada si jenderal. Nah, si jenderal yang bengis ini memerintahkannya untuk menangkap Soon dan juga The Boss. Selanjutnya, di tempat lain, Soon dan juga rekan-rekan sedang makan malam dan melihat berita nasional. Dalam berita itu, mereka mendengarkan berita-berita yang tak sebenarnya. Kemudian mereka bertekad meminta keadilan dan berharap kepada si bule dapat menyebarkan berita mengenai Gwangsu ke seluruh penjuru dunia. 노래 못한다고. 너 어떡하냐? Tak berserang lama terdengar sebuah ledakan di pusat kota. Kemudian mereka bersama-sama menuju ke sana. Sesampainya di sana ternyata meletus kembali peperangan antara demonstran dan aparat. Seperti biasa, The Boss mengeluarkan kameranya untuk meliput demonstrasi itu. Sayang sekali aksi ini kembali diketahui oleh Kim Jagung yang anak buah Jenderal Roh Taiwo itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Singkat cerita, mereka pun terdesak di sebuah rusun yang sangat kumuh. Tak hanya itu, si culun salah satu dari mereka tertangkap oleh Kim Jagung. Kim Jagung pun akhirnya marah besar dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan video rekaman itu. Saat itu si culun dihajar oleh Kim Jagung. Dalam keadaan luka parah, si culun tetap saja berjiwa kesatria. Saat itu dia berbicara dengan bahasa Inggris, memerintahkan Soon dan juga The Boss untuk tak menyerahkan video itu. Kemudian larilah mereka dan Kim Jagung pun beserta anak buahnya mengejarnya. Singkat cerita, Soon pun terdesak dan akhirnya bertemu dengan Kim Jagung.
Saat-saat genting seperti itu, Soon pun tak berdaya menghadapi Kim Jagung. Saat akan dihajar dan dihabisi, tiba-tiba saja si bule membantunya dan memukul Kim Jagung dari belakang. 독일기 Setelah kejadian itu, mereka pun menginap di sebuah rumah rekannya. Dalam kesedihan itu, Soon bercerita kepada si bule mengenai kehidupannya. Dia saat itu mengucapkan penyesalan bertemu dengan si bule. Keesokan harinya pada pagi-pagi buta, Soon berencana untuk kabur meninggalkan mereka. Nah, saat mengambil mobilnya dan akan keluar, tiba-tiba saja salah satu rekannya menghadangnya. Ternyata mereka semua mengetahui rencana si Soon. Bahkan di sini si pemuda itu membawa sejumlah uang yang akan diberikan kepada Soon atas perintah si bule. Tidak hanya itu, dia pun memberikan informasi jalan pintas agar dapat lolos menuju ke Seoul. 목 빠지게 기다리겠네. 나중에 멈춰. 1 minggu telah berlalu. Saat itu Soon sudah aman di kota Seoul. Seoul terlihat sedikit gelisah karena pada saat itu putri tercintanya sedang ulang tahun dan dia harus memberikan hadiah kepadanya. Kemudian karena lapar, dia mampir ke sebuah warteg untuk membeli gudeg dan juga pecel lele. Di kedai itu dengan lahapnya dia menyantap pecel lele itu. Kemudian salah satu dari mereka bercerita mengenai keadaan Guangzhou. Mendengar itu semua, Soon pun terlihat sangat sedih dan meneteskan air mata. Lalu Soon meninggalkan warteg itu dan pergi mencari tumpangan. Seperti biasa sebagai seorang ojol, dia pun berkeliling kota untuk mencari pelanggan. Saat berada di depan rel kereta api, Soon tiba-tiba saja putar balik dan tancap gas menuju ke sebuah telepon umum. Di sini dia berkata kepada anaknya untuk menjemput temannya yang sedang ditinggalkan di desa Guangzhou. Singkat kata singkat cerita, sampailah Soon kembali ke desa Guangzhou. Saat itu dia langsung menuju ke sebuah rumah sakit. Alangkah terkejutnya dia melihat si culun akhirnya tewas bersimbah darah. Para driver ojol lainnya bercerita mengenai kematian si culun. Dan tampak pula di situ si bule sedang lemas duduk termenung. Di sini kemudian mereka bersama-sama sepakat untuk membantu masyarakat Guangzhou. Saat itu Soon berjanji kepada The Boss untuk selalu bersamanya. Setelah itu tak berselang lama terdengar kembali ledakan yang dahsyat dari pusat kota. Kemudian seperti biasa mereka semua menuju ke tempat itu. Jalanan dipenuhi oleh para demonstran dan juga para aparat. Kali ini keadaan semakin berat karena polisi tidak segan-segan untuk menembaki mereka dan terlihat banyak sekali korban bergeletakan. Kemudian dengan sepakat para driver ojol termasuk Soon memberikan bantuan kepada mereka. Dan aksi mereka ini tercatat dalam sejarah sebagai aksi heroik para taksi ojol. Karena jumlah aparat yang semakin banyak dan semakin beringas, mereka pun sedikit demi sedikit terdesak. Kemudian para driver ojol lainnya memerintahkan Soon dan juga si bule untuk segera pergi meninggalkan Guangzhou. Mereka semua berharap si Soon dan juga si bule dapat lolos sampai ke kota Seoul, di mana setelah itu dia dapat memberitakan pemberitaan mengenai Guangzhou.
Dengan segera Soon membawa si bule melewati gunung untuk meninggalkan kota Guangzhou. Dan tentu saja hal ini tidaklah mudah karena semua jalan sudah diblokade oleh para aparat. Suatu ketika saat diberhentikan, ternyata salah satu dari mereka adalah perwira tempo hari. Di sini dia melakukan penggeledahan kepada mobil Soon. Mereka ketakutan karena si perwira memeriksa bagasi belakang. Kemudian perwira itu akhirnya menemukan sebuah plat nomor yang bertuliskan kota Seoul. Ini artinya mereka layak untuk ditangkap. Saat harapan mereka sudah pupus, ternyata si perwira itu tiba-tiba saja seolah-olah tak melihat plat nomor itu. Nah, ternyata si perwira ini berusaha membantu Soon dan juga si bule agar lolos dari penjagaan mereka. Gila. Dengan bahasa isyarat, perwira itu memerintahkan Soon untuk segera pergi jauh. Saat mereka akan meninggalkan pengawalan itu, tiba-tiba saja bel berbunyi berdering. Dan tentu saja itu adalah bel perintah untuk menangkap mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, Soon berusaha menancap mobilnya dengan sekencang-kencangnya. Kemudian tiba-tiba dari belakang terdengar beberapa tembakan. Dan ternyata itu adalah Kim Jagung dan komplotannya. Kejar-kejaran pun terjadi. Saat itu Kim Jagung hampir saja berhasil menangkap Soon. Akan tetapi tiba-tiba saja para driver ojol lainnya datang membantu. Adegan Fast and Furious pun terjadi di film ini. Dalam aksi kejar-kejaran itu, satu persatu di antara mereka akhirnya rubuh juga. Singkat cerita, tinggallah satu di antara mereka. Kemudian dia berkata kepada Soon untuk segera pergi. Di sini dia bermaksud untuk melakukan aksi harakiri atau bunuh diri. Setelah keadaan aman, mereka berdua sangat bersyukur satu sama lain. Si bule pun dengan tangisan yang sangat mendalam memberikan kalung sebagai kenang-kenangan atas keberanian Soon. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Seoul. Si bule dengan segera membeli tiket untuk pergi ke Tokyo. Kemudian pada malam harinya, mereka berdua membeli sebuah bingkisan untuk menyamarkan kamera mereka di dalam sebuah roti. Sebagai tanda perpisahan, si bule meminta sebuah nomor kepada Soon. Dan saat itu Soon memberikan nomornya, tetapi bukan nomor sebenarnya. Singkat cerita, sampailah si bule di kota Tokyo. Dan mulailah dia mencetak berita mengenai Guangzhou. Dari sini berita menjadi viral dan mendapatkan perhatian dunia. Ini artinya cita-cita rakyat Guangzhou pun terkabul. Dan berkat kerjasama si bule dan juga Soon, revolusi di Guangzhou dapat berjalan dengan baik. Dan hal ini tercatat dalam sejarah dunia tentang keberanian seorang driver ojol. Di akhir cerita, beberapa tahun kemudian si bule mencari-cari si Soon dan ingin sekali bertemu dengannya. Berbagai cara dia mulai menelpon si Soon, akan tetapi usahanya tak menghasilkan sesuatu. Hal ini dikarenakan nomor tersebut adalah nomor palsu. Di dalam sejarah dikatakan bahwa si bule sampai akhir hayatnya tak dapat menemukan si Soon. Sejarah hanya mencatat bahwa atas usaha mereka berdua dan juga para driver ojol lainnya, revolusi di Korea Selatan dapat berhasil. Dan dari sini film pun tamat.